Halo guys, Raditya di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas dokumentasi cara menginstal Zorin OS 18 menggunakan USB flash drive yang sudah diinstal Ventoy. Sebelumnya kita download dulu untuk Zorin OS-nya ya. Untuk download ISO dari Zorin OS, ini kita masuk aja ke zorin.com ya. Kemudian masuk ke menu download. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada yang Pro, ini berbayar 47,99 USD ya. Kemudian ada Zorin OS 18 yang core ya. Ini untuk basic use, free, ini yang akan kita download. Oke. Nah, ini kita kalau nggak mau langganan newsletter dari Zorin OS core ini, di skip aja langsung ke download. Nah, ditunggu aja. Besarnya sekitar 3,5 GB ya. Untuk internet intermediate ini sekitar 20 menit akan selesai. Bagi yang belum familiar membuat USB installer menggunakan Ventoy dan menggunakan OS Windows, saya tampilkan cuplikan dari video saya sebelumnya di bagian membuat USB installer menggunakan Ventoy ya. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah Ventoy. Nah, Ventoy ini untuk membuat flash disk menjadi bootable. Kemudian Ventoy-nya saya butuh yang Windows karena saat ini saya memakai Windows untuk membuat installernya. Download latest version. Kemudian versi yang paling atas ini modified yang paling baru ya, bulan Agustus 18. Nah, ini download paling banyak di minggu ini, berarti ini paling banyak dipakai. Download yang untuk Windows. Nah, ini sudah dimulai. Oke, downloadnya sudah selesai. Kita cek di dalam folder downloadnya ya. Ini ada Pop OS dan Ventoy. Ini Ventoy-nya saya ekstrak dulu. DX1 ya. Ini yang installernya ya. Kita mau buat installer dulu. Kembali ke folder Ventoy. Kita klik ini .exe nya ya. Run. Nah, sekarang kita disuruh milih nih. Nah, kita jangan sampai salah di sini. Kita pilih installernya dulu nih. Installernya saya pakai Kingston Data Traveler yang 16 GB. Kemudian tinggal kita klik aja optionnya GPT install. Yes. Pastikan kalau ada data penting dalam flashdisknya di backup dulu ya, karena pasti akan hilang. Kita tunggu. Nah, untuk mempercepat atau mempersingkat videonya, ini akan saya skip aja sampai ke proses selesainya ya. Setelah download selesai, kita copy aja ke dalam Ventoy. Ventoy ini bisa multi ISO yang dimasukkan ke sini, jadi bisa satu device USB itu menyimpan beberapa ISO ya. Kalau belum familiar menggunakan Ventoy, bisa cek video saya yang membahas cara menginstal Pop OS. Itu saya menggunakan Ventoy. Oke, kalau mau pakai Rufus juga boleh, ada di video yang cara install Ubuntu di semua laptop ya. Yang ini. Setelah selesai copy dan paste Zorin OS 18 ke dalam USB yang sudah terinstall Ventoy, kita lanjutkan ke langkah instalasi. Siapkan device yang menjadi target instalasi ya. Saya akan menggunakan PC ini di SSD eksternal untuk menginstal Zorin OS 18. Saya restart dulu, kemudian saya akan berpindah menggunakan kamera di handphone ya untuk merekam proses instalasinya. Akan masuk ke boot menu dulu. Kalau di PC saya pakai F11 ya. Bisa aja di F2 atau di tombol del ya di beberapa device lain.
Nah, saya akan memilih UEFI Kingston Data Traveler ini yang tadi kita install Vento ya. Nah, di sini sudah muncul beberapa opsi dari ISO-nya. Saya pilih Zorin OS 18 Core. Kemudian boot in normal mode. Try or install Zorin OS. Oke, kita sudah di halaman live installer ya. Kita tunggu sampai aplikasi untuk installnya load nih. Agak lama. Silahkan bersabar ya. Oke, ini sudah di aplikasi installernya ya. Live installernya. Bentar, saya fokuskan dulu kameranya. Nah, di sini welcome. Kita disuruh memilih bahasa. Di sini sepertinya tidak ada bahasa Indonesia ya. Jadi kita pakai English aja ya. Kita pakai English. Oh, ini ada bahasa Indonesia ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, kalau saya prefer pakai English karena sudah terbiasa pakai English di OS apapun ya. Kita klik install Zorin OS. Kemudian di sini mendeteksi keyboard otomatis. Kalau sudah sesuai, tinggal continue aja. Nah, ini ada opsi untuk download updates ketika menginstal. Otomatis ini akan lebih lama ya. Kemudian install third party software ini saya rekomendasikan. Kemudian ini biarkan aja, tidak usah berpartisipasi, nggak apa-apa. Continue. Nah, sekarang kita pilih nih, sudah ada OS yang terinstall, dia ada pilihan untuk diinstal dengan OS ya, berdampingan ya, yaitu Ubuntu yang ada di PC saya. Tapi saya mau erase aja supaya bisa clean install ya. Kemudian klik continue. Nah, ini kita disuruh memilih mau diinstal di mana. Jangan sampai salah ya, karena ini sudah pasti akan menghilangkan data di device yang dipilih. Saya akan install di SSD eksternal ini. Kemudian install now. Ini 256 GB ya, akan dipakai semua untuk Zorin OS. Kalau sudah yakin dan benar, klik install now. Tunggu prosesnya ya. Ini akan butuh beberapa lama. Saya pikir mungkin seperti di Ubuntu ya, mungkin ya. Karena basicnya dia adalah Ubuntu LTS. Jadi mungkin package-nya hampir sama. Setelah memilih region, kita masukkan dulu nama kita ya. Kemudian computer's name. Gini aja. Atau gini ya. Passwordnya masukkan aja. Ini nanti berfungsi untuk login juga. Kemudian klik continue. Ini kita lihat detailnya. Dia lagi mengcopy files, lagi pulling data ya dari server Zorin. Nah, kita sudah mulai instalasi. Ini yang mungkin memakan waktu cukup lama ya. Ini akan saya percepat videonya supaya tidak terlalu lama. Oke, sekarang sudah selesai untuk installnya ya. Kita restart. Kemudian biasanya disuruh remove Ventoy. Nah, ini disuruh remove Ventoy-nya. Dicabut aja flash disknya yang ada Ventoy-nya. Kemudian press enter. Nah, di sini sudah ada, karena saya ada Ubuntu ya pilihannya. Ini saya masuk ke Zorin OS. Oke, sudah berhasil untuk
boot ke Zorin OS ya, tinggal masukkan aja password yang digunakan ketika tadi menginstal Zorin OS. Nah, ini tampilan awalnya. Welcome to Zorin OS. Ini ada tournya ya. Nah, karena sudah terinstall, saya mau pindah ke perekaman layar lagi ya. Oke. Ini adalah tampilan awal Zorin OS 18 setelah install. Di bawahnya ada menu bar. Kita cek untuk aplikasinya, ini bawaan semua dari instalasi ya. Kemudian ini ada Office juga ya, bawaannya LibreOffice. Kemudian kita cek untuk setting sistem about, ini Zorin OS 18, kita konfirmasi ulang aja. Kemudian sistem detailsnya kita bisa cek di sini, dia menggunakan Wayland ya, karena Linuxnya 6.14 generic ya. Bagi yang baru menggunakan Linux dan menggunakan Zorin ini, langsung aja cek ke software ya untuk mencari aplikasi yang dibutuhkan untuk mungkin bekerja atau kuliah atau sekolah ya. Di sini ada kategori yang tinggal dicari aja. Kemudian di atas ini ada search bar ya. Ini untuk mencari aplikasi tanpa harus scroll ke sini ya. Misalnya kita mau mencari OnlyOffice misalnya. OnlyOffice editor ini sudah ada di sini di marketplace-nya ya. Sorry, ini kita sebutnya software center aja. Bukan marketplace. Ini ada beberapa sumber, tinggal dipilih aja. Biasanya dia otomatis merekomendasikan yang paling stabil nih, yang di FlatHub. Tinggal klik install aja, nanti akan muncul persentase yang sudah di-download seperti pada umumnya ya. Kemudian di sebelahnya ini ada menu install, artinya yang sudah terinstall di sini apa aja. Seperti yang saya bilang tadi, ini sudah bawaannya kecuali OBS Studio dan Google Chrome. Kemudian sebelahnya lagi ada updates. Updates ini akan menunjukkan aplikasi mana yang sudah ada update dari vendornya, tinggal di update aja. Nanti ada tombol untuk klik aja di sini. Sampai di sini proses instalasi sudah selesai, tinggal mendownload aja aplikasi yang dibutuhkan dan dipakai seperti biasa ya. Karena tampilannya kurang lebih cukup familiar kalau sebelumnya menggunakan Windows 7 atau Windows 10 ya.